penyakit murai batu kawan kan, burung lah, penyakit burung. Sebenarnya penyakitnya itu apa aja? Baik kawan-kawan, langsung saja saya ceritakan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau tidak like, subscribe, and comment, awas loh dipatok ayam kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saidi Bowo Bet Farm. Oke kawan-kawan, di sini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kasus-kasus masalah penyakit murai batu kawan kan, burung lah, penyakit burung. Sebenarnya penyakitnya itu apa aja? Baik kawan-kawan, langsung saja saya ceritakan satu persatu. Untuk pertama kita bahas tetelo. Tetelo itu ternyata penyakit itu dikarenakan kekurangan asupan vitamin B, khususnya B1, B2, B6, B12. Itu untuk murai batu yang tiba-tiba tetelo. Maka kawan-kawan, untuk menjaga supaya tidak terjadi murai batu tetelo, makanannya harus jangan sering-sering juga jangan sering-sering, pokoknya harus seminggu berapa kali itu harus dikasih asupan vitamin B kompleks kawan-kawan. Itu yang pertama kawan-kawan. Yang kedua adalah kaki bengkak. Kaki bengkak ini juga lumayan ini kawan-kawan, cukup berbahaya juga. Biasanya kalau kita tidak cepat menangani, itu bisa menimbulkan cacat. Karena bengkak kaki itu kalau kita dari awal bengkak tidak ditanganin, itu lama-lama di dalam bengkaknya itu timbul semacam kayak kutil gitu, ada putih-putih yang lama-lama membesar, terus mengganggu sendi, biasanya di sendi. Sendinya otomatis kalau dia membengkak besar, otomatis dia renggang, bahkan itu bisa merusak sendi-sendinya itu kawan-kawan. Itu penyakit itu biasanya disebabkan oleh parasit ya, parasitnya itu biasanya itu binatang apa gitu naruh telur di kaki burung itu tersebut. Kadang-kadang bisa di persendian, kadang-kadang bisa benjol di pinggir kelopak mata atau di kepala gitu. Modelnya kayak jerawat tapi besar gitu. Kalau kita udah matang betul, udah keras, kita sobek sedikit aja, kita ambil itu warnanya putih kayak lemak, itu keras kawan-kawan. Itu termasuk salah satu penyakit parasit, disebabkan oleh nggak tahu binatangnya seperti lalat apa kutu bertelur di situ, kita belum menemukan itu kawan-kawan. Untuk mengatasi itu kawan-kawan, saya kebetulan punya pengalaman. Yang punya pengalaman saya sampaikanlah ke kawan-kawan. Kita membeli obat namanya Neostatin di apotek. Obat itu dikhususkan untuk parasit kawan-kawan. Oke, kalau misalnya bengkak baru awal, cukup diteteskan 3 tetes, terus dioleskan di sekitar bengkaknya itu, insya Allah sembuh kawan-kawan. Tapi kalau sudah terlanjur sampai bengkak besar, sampai menimbulkan benjolan, ya tunggu aja, dibiarin sampai benar-benar
matang keras baru kita operasi kecil-kecilan gitu, sobek dikit kita ambil. Bentuknya kayak lemak itu kawan-kawan. Ingat, obatnya yang sudah pernah saya pakai dan menyelamatkan burung itu namanya Neostatin kawan-kawan. Itu kedua. Ketiga ini udah umum ini penyakit burung. Biasanya itu yang paling sering adalah pencernakan. Pencernakan itu ada macam-macam itu kawan-kawan. Nah, itu disebabkan bakteri biasanya. Kita tinggal analisa bakterinya apa. Biasanya kalau kita usah pengalaman teliti, melihat dari beraknya aja kelihatan kalau di pencernaan. Kadang beraknya hijau, kadang beraknya kapur, kadang beraknya kuning. Kalau untuk berak kapur dan berak hijau kawan-kawan, biasanya saya menggunakan Super N. Super N. Dan kita harus rajin sering memberikan cacing. Cacing itu termasuk obat untuk murai batu juga. Benar-benar terbukti bisa menyembuhkan juga itu cacing itu kawan-kawan. Tapi ya tetap aja kalau udah mulai itu antisipasi, tetap kita kasih antibiotik. Antibiotiknya tadi yang biasa saya pakai kalau yang ringan-ringan gitu, yang berak kapur dan berak hijau saya menggunakan Super N, lalu kita kasih cacing. Terus ada lagi pencernakan juga kawan-kawan. Ini pencernakan itu yang beraknya kuning, ini cukup bandelnya minta ampun, itu susah banget untuk diobatin itu. Kadang-kadang kalau udah beraknya kuning itu langsung dia nggak mau makan sama sekali, stop makan tiba-tiba itu. Saya yakin itu disebabkan itu jamur juga itu kawan-kawan, parasit jamur. Bakteri lah, tapi bakterinya kayaknya mudah semacam kayak jamur gitu. Jadi kalau kayak ayam, kayak burung, kalau kena jamur itu tiba-tiba pencernakannya udah berhenti, dia nggak mau itu. Itu biasanya sama seperti kawan-kawan. Kalau untuk penanganan itu justru pertama saya berikan cacing. Kalau dia misalnya udah nggak mau mangap gitu, udah males makan, kita paksa sedikit, kita masukkan cacing, nggak usah banyak-banyak juga, separuh cacing juga udah nggak apa-apa itu kawan-kawan. Atau kalau bisa masuk satu juga nggak apa-apa. Itu setelah itu baru kita obatin menggunakan obat sakit perut yang udah pernah menyembuhkan itu, obat sakit perut D2K sakit perut kawan-kawan. Ingat, D2K sakit perut. Itu bisa menyembuhkan yang beraknya kuning sekali. Itu sangat cepat kalau murai batu kena itu. Kalau kita nggak tepat penanganannya, pagi kena, sore mau tidur kena, paginya udah langsung tewas aja itu kawan-kawan. Kalau untuk berak kuning, berak hijau sama berak kapur itu prosesnya lama. Dia sampai nyilet. Ya, nyilet itu juga disebabkan dari pencernakan juga kawan-kawan. Nah itu tadi tiga empat tadi ya. Sekarang untuk murai batu, pernapasan murai batu itu penyakitnya juga yang umum itu udah, yang nggak umum tadi telo, terus parasit tadi benjolan kaki itu kadang-kadang nggak umum. Kalau yang umum sekali itu ya udah pencernakan dan pernapasan, seperti kita aja. Seperti manusia aja, penyakitnya nggak jauh dari pencernakan dan pernapasan. Pernapasan kawan-kawan, ini juga cukup bahaya, cuma nggak kena pernapasan langsung besoknya mati itu nggak. Biasanya lama itu prosesnya. Pernapasan ini juga pengobatannya agak sulit juga. Kita bisa itu coba-coba juga. Yaitu tadi pernapasan. Pertama andalan saya itu Super N aja, karena Super N itu spektrumnya luas. Setelah itu kita lihat berapa hari dia ada perubahan apa enggak di pernapasannya itu. Kalau obat-obat, kalau misalnya itu baru kita, kalau misalnya nggak ada perubahan dikasih Super N, baru kita cari obat yang emang diperuntukkan untuk obat pernapasan itu, obat napas.
macam-macam, mereknya macam-macam kalau itu kawan-kawan. Udah, kalau emang obat itu lagi nggak itu, kita boleh coba dengan yang obat tadi itu, neostatin tadi itu. Itu barangkali dia ada parasit yang nempel di saluran pernapasan. Atau boleh juga kita coba dengan, kalau misalnya itu obat senot. Obat senot. Oke, itu kan udah tadi 4, 5, sekarang ke 5 yang penyakit senot. Senot itu disebabkan ya bakteri-bakteri juga, kadang ini juga itu semacam kayak kutu, bukan bakteri, ada kutu juga itu kawan-kawan senot itu. Jadi gejalanya juga sama itu, biasanya batuk juga. Kalau batuk senot insya Allah bisa diatasin cepat kalau batuknya senot, karena obat senot sangat banyak sekali. Terus senot itu tanda-tandanya matanya berair. Terus kalau baru gejala gitu awal-awal itu dia suka gesek-gesekin ke tangkringan. Terus suka dikipat-kipatin nih, walaupun matanya belum berair, dia suka udah tanda-tanda pertama itu kayak gitu. Sering digesek-gesekin parunya di tangkringan, dan sering mengepet-ngepetin gitu supaya kayaknya mau ngelepasin ada sesuatu yang pengen dibuang dari matanya apa di mukanya gitu kawan-kawan. Itu senot. Senot, pernapasan, pencernakan itu menyebabkan nyilet, karena penyakit I3 itu biasanya tidak langsung mati, lama dia menyerangnya itu, dia bisa bertahan sampai lama. Kadang-kadang karena kelamaan itu asupannya kurang, dia itu tadi kurus itu, nyilet itu kawan-kawan. Untuk penanganan senot sendiri kawan-kawan, kalau terjadi itu kita menggunakan obat. Pertama andalannya juga sama itu, saya Super N dulu. Super N tidak mampu, baru kita beli obat yang benar-benar menjurus untuk mengobatin senot itu tadi kawan-kawan. Dan biasa kawan-kawan tak kasih tahu juga, karena ini produsennya biar pada laris, karena benar-benar obatnya kepakai untuk saya, bisa menyelamatkan murai-murai makhluk-makhluk saya, burung-burung saya. Banyak sekali, dia cukup menguntungkan saya, dia menyelamatkan satu nyawa murai batu aja itu sangat berarti sekali menurut saya. Bukan masalah rupiahnya juga kita perhitungkan juga, tapi kan kita bangga, bisa senang, bahagia sekali mengobatin burung atau mengobatin binatang apa aja bisa sembuh itu, kepuasan, kebahagiaan tersendiri itu kawan-kawan. Obatnya tadi kawan-kawan, biar produsennya lebih semangat, lebih bagus lagi, dia membuat obat yang paten. Ini adalah duo senot kawan-kawan. Saya belinya di online itu. Kalau di toko-toko burung kebetulan saya belum nyari-nyari, belum ketemu. Adanya di toko online kawan-kawan. Oke kawan-kawan, cukup itu aja. Itu di antara semua penyakit itu, setelah mendingan udah sembuh, udah kondisi makannya, alangkah baiknya diberikan vitamin kawan-kawan. Setelah minum antibiotik tadi, udah mulai mau makan, mau minum, setiap hari didampingin vitamin. Vitaminnya kawan-kawan kalau tak ini itu fish aid ya, fish aid atau fish aid namanya. Itu air minuman, nggak usah dicampur air apa-apa itu kawan-kawan. Cukup ditaruh di cepuk air minum gitu aja. Boleh itu Mas, tolong di ini biar kawan-kawan tahu, biar burungnya kalau selesai pengobatan harus dikasih ini kawan-kawan. Biar produsennya senang ini ya. Mudah-mudahan datang ke sini bawa satu kardus ini kan senang saya kan. Biar nggak beli lagi. Oke, sekian dari saya di Baut Farm. Jangan lupa subscribe, like, komen.
Setelah subscribe, like, dan komennya itu tolong di-share, dibagikan teman-teman Kicoman yang di seluruh dunia. Sekian dari saya di Bawat Betam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.